Karena Allah menyebutnya dengan dua huruf penguat. Walanabluwannakum, ada lam taukid dan ada nun taukid, yang itu memiliki makna penegasan, pasti, benar-benar ada. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi memang ujian, cobaan di dalam itu pasti ada. Namun kita yakini cobaan mendatangkan kemuliaan. Mulai dengan sahabat yang berada dalam strata sosial rendah, dan dia yang kita kenal dengan Bilal bin Rabah. Ibunya Amamah, bapaknya Rabah. Itu mulia Bilal bin Rabah, sehingga namanya pun kita dengar di dalam masjid. Menunjukkan bahwasanya Allah memberi kemuliaan kepada sosok Bilal. Pada Bilal bin Rabah ini adalah Habasyah. Habasyah itu adalah Ethiopia sekarang. Foto sama mereka. Situ kan? Ini dua kanan saya, dua kiri saya. Putih namanya saya waktu itu. Alhamdulillah. Kembali kita kepada Bilal. Ethiopia warna kulitnya memang hitam. Strata sosial Bilal bin Rabah juga sebagai budak. Dia hanya melakukan apa yang ditugaskan saja. Lalu buat teh. Dia tak ada waktu, bahkan tak memiliki kesempatan, bahkan tak ada punya kesempatan untuk mengatakan yang lain aja lah. Umayyah, karena tuannya nama Umayyah. Kenapa saya lalal saja? Kan orang Indonesia ini manggil nama itu tak pernah sempurna. Betul itu. Iya, mau cepat. Panggilnya Wan. Sutrisno pakai no. Atau Tris. Itulah. Secara tubuhnya ini tinggi, giant, kayak raksasa. Jadi kejauhan dia sudah nampak. Namun walaupun tinggi, dia punya kekuatan fisik, namun badannya kurus, namun juga strata sosialnya rendah. Jadi ada gunanya tinggi badannya ini, kuat badannya. Nama tuannya ada dua. Yang pertama itu namanya Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an ketika mendengar Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, dia pun khawatir waktu itu. Kekhawatiran ini membuat Abdullah bin Jada'an mengeluarkan 100 budak. Jadi dia, yang tidak dikeluarkan Bilal bin Rabah. Sebulan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dikeluarkan Bilal karena Bilal mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Itu pula penting pak, kapasitas dan kapabilitas itu. Walaupun dia muda, namun dia juga harus punya kapasitas dan kapabilitas karena dia pandai dalam menggembala domba, sehingga dia pun berada tetap bersama Abdullah bin Jada'an. Bilal bin Rabah dikenal juga dengan punya suara yang bagus. Artinya dia mempunyai kelebihan. Namun Bilal bin Rabah tak suka dipuji dengan sesuatu yang dia miliki. Jika ada orang yang memuji, dia merendahkan diri. Saya ini adalah orang Habasyah. Dulu saya seorang hamba. Padahal ketika dipuji itu, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang bisa melihat kelebihan kita, namun Allah menutupi kekurangan. Bapak itu Bilal bin Rabah ketika menggembala domba dijumpai oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka diajarkan masuk Islam. Bilal bin Rabah termasuk orang yang ketika mendapatkan informasi baik dia terima. Bilal bin Rabah termasuk orang yang ketika diberikan kebaikan dia terima. Bilal bin Rabah ketika disampaikan tentang sesuatu yang baik dia terima. Maka Bilal bin Rabah setelah pertemuannya dengan Rasulullah, setelah pertemuannya dengan Abu Bakar, karena Rasulullah dan Abu Bakar mengajak dia untuk masuk Islam, akhirnya Bilal bin Rabah pun masuk Islam. Disinilah mulainya ujian dan cobaan. Sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ujian dan cobaan akan dimulai. Maka apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah sesudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia pun mendatangi berhala dan kemudian ia ludahi berhala. Ketika dia meludahi berhala dilihat oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham. Kira-kira Abu Jahal marah atau tidak? Marah. Tapi kemarahannya ini tertunda karena Bilal bin Rabah punya tuan yang bernama Abdullah bin Jada'an, salah seorang bangsawan juga. Yang bisa diserta merta, nggak bisa. Dia harus sampaikan kepada tuannya. Maka Bapak Ibu, Amr bin Hisham, Umayyah bin Khalaf mendatangi Abdullah bin Jada'an. Dan Bapak Ibu mengingat nama-nama yang saya sebut sekarang. Bulan depan. Mantul. Dua pembesar Quraisy ini, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf mendatangi Abdullah bin Jada'an. Dan timbul kecurigaan, bisa jadi Abdullah bin Jada'an juga sudah mengikuti
Nabi Muhammad SAW. Karena Bilal dia lihat seperti itu. Jadi sangat mudah itu yang saya dengar dari Syekh tokoh sirah dari Saudi Arabia. Bilal mengatakan setelah dia mudah itu dia katakan begini, "Fasirah man 'abada kunna." Sangatlah merugi orang yang menyembah kalian, wahai para. Sangatlah merugi. Kalian dibuat, kalian diberi nama, lalu mereka minta-minta kepada kalian. Oh, yakini ada sesuatu yang lebih jika mengikuti Nabi Muhammad. Iya kan? Domba-domba yang dibawa diternak oleh Bilal bin Rabah sehat walafiat dan kamu bunuh. Nantinya kan kesini Abdullah bin Jada'an, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf bertanya kepada Bilal, apakah engkau telah meninggalkan agamamu dan masuk pada agama Muhammad? Apa kata Bilal? Ternyata kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar itu telah membuat sosok Bilal yang memiliki strata sosial rendah itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak lagi takut sama pembesar-pembesar kafir Quraisy. Apa yang dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Abu Jahal, di hadapan Umayyah, di hadapan tuannya Abdullah bin Jada'an. Lalu dia tegaskan, khaba wa khasira man 'abadahun. Sungguhlah merugi orang yang menyembah berhala. Kemudian berani kali di depan Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, depan tuannya Abdullah bin Jada'an. Tuh kan, kata Umayyah bin Khalaf, benar kan? Engkau bertanggung jawab wahai Abdullah bin Jada'an atas apa yang dilakukan oleh Bilal ini. Kata Abdullah bin Jada'an, udah saya bebaskan aja dia dan saya berikan kepada wahai Umayyah. Pindahlah tuannya dari Abdullah bin Jada'an kepada Umayyah bin Khalaf. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Tidaklah terbenam matahari besok kecuali Bilal bin Rabah kembali ke agama semula atau dia mati. Sombong sekali. Disitulah mulai ujian yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah. Atas perintah siapa Bapak Ibu? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW selaku dalam satu peristiwa Rasulullah sujud di depan Ka'bah. Abu Jahal memerintahkan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk meletakkan kotoran binatang dan darah binatang di pundak Rasulullah. Abu Jahal yang memerintahkan, pelakunya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Mana Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf melihat tertawa terbahak-bahak. Ada Uqbah, ada Syaibah, ada yang Uqbah dari pelakunya. Tertawa terbahak-bahak. Saya baca sirah itu. Tertawa sampai bergerak badannya. Bagaimana orang tertawa sampai badannya bergerak? Itu berarti lucu kali bagi mereka. Kotoran binatang di atas pundak Rasulullah. Umayyah ada di situ. Saat itu setelah dibersihkan oleh anak Rasulullah Fatimah, Rasulullah kemudian berdoa. Ini doa Rasulullah, termasuk Umayyah disuruh. Kata Rasulullah, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy 3 kali. Alaika itu artinya bukanlah engkau ya Allah. Lalu Rasulullah sebut satu persatu nama orang yang ada di situ, yang meletakkan, yang memerintah, yang tertawa terbahak-bahak. Kata Rasulullah, Allahumma alaika bi Amr bin Syam Abu Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah, Allahumma alaika bi Syaibah, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Masuk nama kawan nama musuh kawan pula. Dan apa kata Abdullah bin Mas'ud? Semua nama yang disebut oleh Rasulullah saat itu semuanya mati pada perang Badar dan tubuh mereka dimasukkan ke dalam sumur-sumur Badar. Umat itulah mulai disiksa Bilal bin Rabah. Dan siksaannya Bapak Ibu tahu semua. Saya baru dengar Bapak Ibu, yang mengangkat batu ke atas tubuh Bilal itu bukan 1 orang, 10 orang. Bukan 10 orang Pekanbaru, 10 orang Arab. Tahu kan orang Arab? Iya, tinggi besar. Diletakkan batu itu di atas dada Bilal bin Rabah, di bawah dari matahari, atas perintah Umayyah bin Khalaf. Memang kurang ajar Umayyah bin Khalaf. Apa sebabnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja sebabnya. Sebabnya karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu hingga sekarang ada orang yang dipuji, bahkan dibunuh gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermacam ragam penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah. Belum lagi badannya diikat, ditarik oleh anak-anak di celah-celah bukit di kota Mekah. Ditarik tubuhnya di siang hari dengan bertelanjangkan dada. Bawah dari matahari, bawah itu panas, matahari panas. Dipaksa juga untuk kafir, dipaksa juga untuk kembali kepada agama nenek moyang. Bilal bin Rabah hanya mengatakan ahad, subhanallah. 3 huruf ini sebagai penguat jasad, penguat jiwa. Jiwa itu kuat, jasad ini akan menjadi kuat. Maka makanan itu lebih penting daripada makanan jasad. Menurut saya, makanan roh itu lebih penting dari makanan
Jasad. jasad. Bahwa rohnya kuat, jiwanya kuat dengan la ilaha illallah, sehingga apapun bentuk paksaan, apapun bentuk siksaan yang dihadapkan kepadanya, dia tetap sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahadun ahad. Dipaksa dari ahadun ahad sampai orang yang menyiksa bosan, Allah lewat. Dan Rasulullah mengatakan tidak dengar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang bisa membebaskan Bilal, di situ mulai titik kemuliaan yang Allah berikan kepada Bilal bin Rabah. Tapi setelah menghadapi ujian, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjumpai Umayyah. Ini awal mula kemuliaan Allah berikan. Allah gerakkan hati orang yang lain untuk membebaskan orang yang lain. Kekayaan ini digunakan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Kekayaan apapun yang Allah berikan dijadikan sebagai sarana untuk memuliakan agama Allah. Saya jadi teringat perjalanan Isra Nabi Muhammad ketika Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Namun ketika memanggil Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Namun Allah menyebutnya dengan kata abdul, hamba. Allah asra Bi'abdihi. itu menunjukkan bahwa saat seseorang diberi kemuliaan, ingat bahwasanya dia adalah seorang hamba Allah. Maka jadikanlah kemuliaan Allah berikan ini untuk penghambaan diri kepada Allah. Kekayaan. Maka Abu Bakar datang kepada Umayyah bin Khalaf. Main. Bukan main kan? Ya Umayyah. Ya Umayyah, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau siksa dia, takutlah kepada Allah. Kata Umayyah bin Khalaf yang saya baca dalam buku Sirah Nabawiyah karangan Muhammad Ali As-Salafi. Umayyah bin Khalaf menjawab, "Anta sabab." Engkau penyebabnya wahai Abu Bakar. Engkau penyebabnya. Kalau ada yang Rasulullah, aku siksa lagi. Kalau engkau ingin dia tak disiksa, bebaskan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu nanya, berapa harganya? Dijawab oleh Umayyah bin Khalaf 7 ukiah. Saya dulu pernah hitung itu sekitar 300 juta. 7 ukiah emas. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 4 ukiah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan 7 ukiah dan diberikan kepada Umayyah untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Nah, ini mulai daripada pemuliaan Allah terhadap Bilal bin Rabah. Ukiah diterima oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf lalu mengatakan, andai engkau tawar dia tadi 1 ukiah sudah saya bebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, nah Bapak tadi tawar tadi. Betul Bu, kalau kita kan gitu 7 ukiah, iya ya kenapa nggak saya tawar 1 ukiah tadi. Tapi Abu Bakar beda. Kalaulah engkau meminta kepada 100 ukiah, akan saya bayar. Umayyah yang nyesal. Kenapa Abu Bakar tadi sebutkan 100 ukiah? Nah, yang nyesal siapa sekarang? Bukan Abu Bakar tapi Umayyah bin Khalaf. Disinilah awal mula pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Bilal bin Rabah. Hingga satu perjalanan sampai Rasulullah kota Madinah, dipilihlah Bilal bin Rabah sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah yang pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga yang membuat kita nggak khawatir hilangnya sendal. Ketika Bilal bin Rabah ditanya, Sendarnya ada di surga. Sendalmu di surga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Kata Bilal bin Rabah, saya tak pernah batal kecuali saya wudhu, dan tidaklah saya berwudhu kecuali saya sholat 2 rakaat. Disebut dengan sholat sunnah wudhu. Dia berbeda. Yang melakukan Bilal dipulihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sendalnya sudah wudhu ke surga. Ini agar yang hilang sendal tidak usah khawatir. Sudah dulu masuk surga. Bapak Ibu, sampai di depan Ka'bah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal untuk naik Ka'bah. Sebelumnya Bilal bin Rabah diminta Rasulullah masuk bersama Rasulullah ke dalam Ka'bah bersama Rasulullah. Kunci dipegang oleh Utsman bin Talha yang dulu masa kafirnya Rasulullah minta kunci dan tolong bukakan. Kata Utsman bin Talha waktu dia kafir, tak akan saya berikan. Hina Quraisy jika kunci ini ada bersama engkau. Kata Utsman bin Talha, kata Rasulullah, akan datang masa nanti di mana kunci ini berada di tangan saya dan Quraisy mulia. Dan itu pada tahun ke-8. Utsman bin Talha sudah masuk Islam bersama Amr bin As dan sahabat Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Minta kunci dibukakan. Yang masuk ke dalam Ka'bah Bapak Ibu, Bilal bin Rabah
dan Rasulullah SAW. Dan ada seorang sahabat lagi, bahkan Ali bin Abi Thalib tak masuk, Utsman bin Affan tak masuk, Umar bin Khattab tak masuk, Abu Bakar tak masuk, enggak. Yang masuk ke dalam Ka'bah di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Salat Rasulullah berkata di dalam itu kan kemuliaan yang Allah berikan setelah apa? Ujian dan cobaan yang maha berat. Kalaulah kita yang jangan kita, sahabat Ammar bin Yasir saja tak mampu, apalagi kita. Lalu kemudian Bilal bin Rabah, bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah meminta untuk naik ke atas Ka'bah. Dua sahabat yang pundaknya dijadikan sandaran adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Bayangkan kalau Bilal bin Rabah yang berkulit hitam karena syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan kontribusinya dalam Islam, Allah muliakannya. Di atas pundak dua sahabat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab untuk naik ke atas Ka'bah. Kan Ka'bah suatu yang dimuliakan, coba Bapak Ibu naik ke atas Ka'bah kejar. Itu mulia, namun ada yang lebih mulia, yaitu Bilal bin Rabah al-Nabi. Dan ada yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah di masa Rasulullah SAW saja. Meninggal Rasulullah, tak kuat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Apalagi pas asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Netes dan pernah di masa Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah diminta untuk azan, berharap sekali Umar bin Khattab. Ketika telah diberikan kunci Palestina saat itu, Bilal bin Rabah diminta untuk azan. Tak mau Bilal bin Rabah, tetap diminta, tak mau. Umar bin Khattab mengatakan, Anda ya Rasulullah, Anda ini dia suka mendengarkan engkau azan. Akhirnya mau. Tapi saat sampai pada asyhadu anna Muhammadan sudah pulang Bilal bin Rabah karena membayangkan kebersamaan bersama Rasulullah. Karena mengingat kebersamaan dengan orang yang dicintai, kebersamaan dengan orang yang tidak hanya dicintai oleh manusia, namun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu datang setelah cobaan dan ujian. Ini dari kita pindah kepada sahabat yang secara sosialnya tinggi. Ibnu Malik mengatakan, lam ara ahadan mithlahu ka'annahu rijalun minal jannah, ka'annahu min rijalil jannah. Artinya saya belum pernah melihat orang seperti dia, seakan-akan dia ini dari surga. Mus'ab bin Umair saat dalam satu perjalanan diperintahkan oleh ibunya untuk membeli sesuatu, dia jalan melewati Darul Arqam bin Abil Arqam, tempat di mana Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran wahyu Allah, sampaikan pada para sahabat itu Darul Arqam bin Arqam. Didengar oleh Mus'ab bin Umair, dia jelas dia dengar, akhirnya dia tertarik dan akhirnya dia masuk Islam. Diam-diam dia selalu mengikuti kajian bersama Rasulullah SAW. Jadi kajian kita seperti ini adalah merupakan lanjutan daripada sunnah Rasulullah SAW. Kalau dulu masa kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, diam-diam dia mengikuti kajian bersama Rasulullah di dalam Arqam bin Arqam tanpa diketahui oleh ibu. Suatu saat dia sedang melaksanakan ibadah, dilihat oleh salah seorang kafir Quraisy bernama Utsman bin Talha. Ada dua kali saya sebut nama Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah. Rasulullah minta kunci gak dikasih di masa kabilah. Akhirnya ketika melihat Mus'ab bin Umair sedang melaksanakan ibadah, Utsman bin Talha lihat, udah ikut Muhammad ini. Dia adukan kepada ibu Mus'ab bin Umair, Utsman bin Talha. Tapi Utsman bin Talha ini juga adalah seorang di masa kafirnya yang mengantarkan Ummu Salamah kafir Mekah kemana? Ada bagian juga Pak, cuma yang lain. Mengantarkan Ummu Salamah dengan anaknya Salamah berjalan 500 km aman-aman saja perempuan, aman-aman saja sahabat. Padahal bersama orang kafir namanya Utsman bin Talha. Bahkan diikuti oleh Ummu Salamah. Utsman bin Talha adalah seseorang yang setia. Jadi tugas sebagai duta besar itu, itu jabatan banyak intinya Pak. Duta besar di Saudi Arabia banyak intinya Pak. Untuk berdakwah dan itu adalah kemuliaan. Seperti waktu itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu berhadapan dengan pembesar Madinah saat itu bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr. Salah satu kepala kabilah, nama kabilahnya Bani Abdul Ashhab. Mendengar Mus'ab bin Umair berdakwah, maka Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz marah. Kita tadi sebagai pimpinan satu kabilah. Melihat Mus'ab bin Umair berdakwah terus tidak ada yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam, dua orang dimarah. Namun Sa'ad bin Mu'adz tak mampu menyampaikan kemarahannya di hadapan Mus'ab, disebabkan Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, kerabat daripada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi tak mampu dia untuk marah. Ada kerabat saya, ada anak di wilayah enak saya. Maka ditugaskanlah Usaid bin Hudayr untuk menyampaikan agar Mus'ab tidak menyampaikan dakwah lagi. Datanglah Usaid bin Hudayr dengan membawa tombak. As'ad bin Zurarah di samping Mus'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ini adalah pemimpin Bani Abdul Ashhab.
Ini adalah pemimpin Bani Abdul Ashhab. Jika dia masuk Islam, pengaruhnya besar. Dan akhirnya saya datang marah-marah kepada Mus'ab. Berhenti engkau membodoh-bodohi orang-orang lemah dari kalangan kami. Berhenti engkau mengajak orang-orang lemah dan menang dari kalangan kami. Mus'ab bin Umair yang memilih siapa Bapak untuk datang ke Madinah? Rasulullah. Dan tentunya kapasitas dan kapabilitasnya sudah teruji. Track recordnya sudah jelas. Menghadapi orang pembesar dengan kemarahan yang begitu meluap-luap sambil memegang tombak, santai aja. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, "Halla tajlis, maukah kau duduk hingga mendengarkan apa yang saya ucapkan? Jika apa yang saya ucapkan ini engkau terima, terima. Jika tidak, saya berhenti dari dakwah." Akhirnya Usaid duduk di samping Mus'ab bin Umair. Namun As'ad bin Zurrah katakan sudah nampak cahaya Islam itu, sudah nampak bahwasanya wajah ini akan masuk Islam. Itu sudah direkam. Maka Mus'ab pun menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Yang disampaikan itu ayat-ayat Al-Quran sehingga terbuka hati Usaid bin Hudair. Akhirnya Usaid bin Hudair mengatakan bagaimana caranya supaya saya bisa seperti kalian. Kata Mus'ab, mandi, wudu, lalu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu kemuliaan didapatkan oleh Mus'ab bin Umair. Satu orang masuk Islam itu lebih baik daripada tempat yang disinari oleh matahari, kata Rasulullah. La yahdi Allahu bika rajulan khairul laka mimma tala'at alaihi syams. Engkau menjadi penyebab hidayah seseorang, maka itu lebih baik daripada tempat yang disinari oleh matahari. Bisa disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, satu orang pembesar masuk Islam. Usaid bin Hudair kembali menjumpai Sa'ad bin Mu'adz dan menyampaikan ketika ditanya, "Usaid, bagaimana?" Kata Usaid, "Itu ada yang menyerang saudaramu." Cara Usaid untuk mengundang Sa'ad bin Mu'adz berjumpa dengan Mus'ab bin Umair. Yang akhirnya disimpulkan Sa'ad bin Mu'adz pun masuk Islam setelah mulai marah. Kemudian diajak oleh Mus'ab, dia pun masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz balik jumpa dengan kaumnya. Waktu itu juga, bagaimana menurut kalian tentang saya? Oh, engkau adalah pemimpin yang bagus. Sa'ad bin Mu'adz kemudian mengatakan, tidak boleh laki-laki dari kalian, perempuan dari kalian berbicara dengan saya hingga mengikuti agama Nabi Muhammad. Sore harinya seluruh kabilah Bani Ashhab masuk Islam atas dakwah seorang pemimpin. Itu sebenarnya pemimpin baik itu. Berefek kepada orang-orang yang dipimpin. Ujungnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Saat dia wafat, kain penutup jasadnya pun tak cukup. Sehingga Rasulullah katakan tutup kepalanya, kaki yang terlihat tutup dengan rumput irsir, sehingga tertutup dan dikuburkan. Mus'ab bin Umair dengan predikat yang sangat mulia, yaitu syahid di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mendatangkan kemuliaan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Dan atas kekurangan kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah kita semua. Minta subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.